Undian ronde keempat kualifikasi World Cup 2026 sudah dilaksanakan tadi sore. Dan timnas Indonesia berada di grup B. Satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak seperti yang gua prediksikan. Bagaimana peluang tim nasional Indonesia di ajang ronde keempat ini? Yuk kita bahas di video ini bersama gua Alpin, seorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia sudah beberapa kali ketemu melawan Irak maupun melawan Arab Saudi. Tim nasional Indonesia sudah 2 kali ketemu melawan Arab Saudi dan juga sudah 3 kali ketemu melawan Irak. Pertemuan melawan Arab Saudi adalah ketika kita berada di ronde ketiga dan hasilnya pun secara statistik cukup baik karena kita berhasil menahan imbang di Arab Saudi dan juga kita berhasil menang di GBK dengan skor 2-0. Nah, pertandingan melawan Arab Saudi ini akan dilaksanakan sebagai pertandingan pertama, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2025. Ini adalah pertandingan penentu. Apakah Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun World Cup 2026 ditentukan dari hasil pertandingan ini. Oleh karena itu makanya timnas Indonesia harus melakukan persiapan dengan sangat matang. Ajang friendly match ataupun FIFA Matchday yang akan dilaksanakan di bulan September adalah ajang terakhir kita untuk melakukan persiapan terhadap ronde keempat kualifikasi World Cup 2026 ini. Di pertandingan kita terakhir melawan tim nasional Jepang, kalau menurut gua sangat tidak bagus. Kenapa? Lini pertahanan kita diobrak-abrik walaupun itu memang Jepang. Tapi yang jadi masalah di sini adalah jarak antara lini pertahanan dan lini tengahnya timnas Indonesia itu selalu lebar sekali sehingga lini pertahanan kita tuh berhasil dieksploitasi oleh Jepang, di mana Jepang memanfaatkan ruang antar lini yang sangat terbuka lebar yang akhirnya mereka berhasil memanfaatkan itu dan berhasil menciptakan banyak gol. Serangan Jepang dibangun karena positioning kita yang menurut gua kurang begitu baik di pertandingan itu. Nah, ini harus menjadi evaluasi sebenarnya. Yang mudah-mudahan memang sudah dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Patrick Kluivert. Nah, pertandingan melawan Arab Saudi ini kita minimal harus bisa menahan seri Arab Saudi. Kalau bisa menang juga alhamdulillah, tapi kalau kita kalah, maka peluang tim nasional Indonesia sudah semakin kecil. Ya karena kalau ngelihat dari histori ataupun statistik tim nasional Indonesia agak kurang baik sebenarnya ketika melawan Irak. Kenapa? Karena kita 3 kali ketemu melawan Irak dan kita kalah 3-3-nya. Yang pertama pada ronde kedua kualifikasi World Cup, terus juga di Piala Asia juga kita kalah dengan skor 3-1. Dan di GBK pun kita kalah dengan skor 2-0 ketika kualifikasi World Cup ronde kedua. Ini akan menjadi ajang pembuktian sebenarnya dari Patrick Kluivert ketika kita nanti melawan Irak. Bisakah kita membalas dendam melawan Irak? Kalau menurut gua harusnya bisa. Karena secara materi pemain kita sudah lebih baik dari pertemuan kita sebelumnya ketika melawan Irak. Dan mudah-mudahan skema permainan yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert adalah skema permainan yang bukan merupakan eksperimen lagi. Adalah memang pakemnya dari tim nasional Indonesia. Gimana kita bisa menjaga lini pertahanan kita dan melakukan serangan balik untuk menciptakan gol. Karena kalau kita sampai dieksploitasi lini pertahanan kita oleh Irak ataupun nanti Arab Saudi, ya peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya sangat tipis sekali. Ya tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingan timnas Indonesia ketika FIFA Matchday di bulan September. Rencananya kita akan melawan 2 negara, tapi masih belum confirm. Ya kita akan lihat permainannya tim nasional Indonesia seperti apa. Yang pasti di ajang itulah kita hanya bisa melakukan eksperimen untuk mencoba skema terbaik dari tim nasional Indonesia di bawahnya Patrick Kluivert. Mungkin kalau kemarin kita lolos dan masih Sinteyong, ya gue masih agak optimis sebenarnya kita bisa menghadapi Irak maupun menghadapi Arab Saudi. Karena kemenangan kita pun juga ketika kita di bawah Sinteyong. Tapi ketika di bawah Patrick Kluivert ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar yang harus Patrick Kluivert dan tim jawab.
Karena sampai sekarang jujur aja performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert masih belum pada performa terbaiknya menurut gua. Serangan-serangan kita masih belum setajam dulu. Umpan kaki ke kaki kita dengan transisi cepat juga masih belum seperti dulu. Nah, ini dialah ajang pembuktian dari Patrick Kluivert nanti ketika di ronde keempat seperti apa. Dan kalaupun memang nanti kita tidak lolos ke Piala Dunia, ya mudah-mudahan kita bisa lolos di ronde kelima. Dan itu adalah sebagai ajang lagi pembuktiannya. Dan ronde kelima masih banyak waktu kita untuk melakukan persiapan. Ya mudah-mudahan hasil dari ronde keempat ini adalah hasil yang terbaik buat timnas Indonesia. Walaupun nggak lolos Piala Dunia, nggak apa-apa. Yang penting timnas Indonesia bisa berkembang lebih tinggi lagi. Ya kita lihatlah nanti hasilnya gambling dari PSSI kemarin dengan mengganti pelatih. Yang menurut gua masih dipertanyakan keputusannya seperti apa. Oke, semoga tim nasional Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik dan tentunya maju sepak bola Indonesia.